Persilakan. Selamat malam Bapak Ibu, saya langsung saja ya, saya izin share screen. Silakan. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat belum ya? Oke, mantap, sudah terlihat. Silakan Dok. Sudah. Ya. Ya, kita malam ini akan membahas secara awam saja ya mengenal COVID-19 dan bagaimana kita mencegahnya. Tujuannya adalah supaya kita tidak terlalu paranoid, tapi juga kita tidak terlalu obral hidup sembarangan berkaitan dengan penyakit COVID ini. Saya mulai dengan pengenalan kita dulu akan virus. SARS-CoV-2 ini sebenarnya satu kelompok dalam satu virus yang namanya coronavirus. Jadi ada 7 yang sudah teridentifikasi pada manusia. Antara lain itu SARS kita kenal di tahun 2003, lalu MERS-CoV itu di tahun 2012, dan terakhir yang heboh ini tentang SARS-CoV-2. Jadi kenapa ada kata "2"-nya itu karena dianggap mirip dengan SARS-CoV yang pertama, tetapi bedanya adalah dia punya daya transmisi atau daya menular yang sangat tinggi. Makanya mendadak terjadi pandemi di mana-mana. Nah, secara ringkasnya, virus SARS-CoV-2 ini atau coronavirus dan salah satunya SARS-CoV-2 ini, dia itu masuk kelompok genom RNA. Nah, RNA ini dia punya bungkusan, punya baju. Nah, baju dia ini salah satunya itu adalah protein S yang seperti paku ini. Ya. Nah, bagian yang protein S spike ini yang kemudian Suaranya hilang, Dr. Diana. Suara hilang. Suaranya hilang, Dok. Ke-mute dia. Enggak, dia nggak mute. Tadi mute tadi. Sudah belum? Saya nggak ngapa-ngapain. Ya. Sudah. Oke, jadi di virus ini bungkusan dia itu salah satu bagiannya itu namanya ini spike protein. Jadi seperti paku, dan bagian paku inilah yang kemudian dia kalau ketemu pada sel manusia yang pas, maka dia akan berikatan. Nah, dengan dia berikatan begini, itu yang membuat dia dengan sangat cepat berkembang biak. Jadi dia harus mencari atau mendapatkan sel yang pas, seperti antara anak kunci dengan lubang kunci. Nah, secara penemuan kenapa paling cepat banyak itu ada di paru-paru, karena sel-sel di paru-paru itu dianggap mempunyai ini namanya reseptor yang menerima spike ini yang sehingga sangat cepat berkembang. Nah, perlu diketahui, ini saya sengaja bold. Jadi virus itu dia kalau di luar tubuh manusia yang menular ke manusia, di luar tubuh manusia dia tidak mungkin bisa memperbanyak diri. Jadi dia akan pasti mati. Jadi tidak mungkin misalnya saya kena virus, saya sakit, lalu waktu saya batuk, lalu percikan ludah saya itu kena di meja, kemudian virus itu bisa berkembang biak di meja, itu sangat tidak mungkin, ya. Jadi kalau dia di meja nanti lama-lama dia akan mati dengan sendirinya. Jadi dia hanya bisa hidup kalau dia masuk ke tubuh manusia dan ketemu dengan reseptor ini, dan ternyata reseptor ini memang banyak di jaringan sel-sel tubuh manusia. Nggak bisa ya. Nah, WHO sudah memutuskan penularan ini bersifat close contact atau droplet. Jadi bukan airborne ya. Yang namanya droplet itu artinya partikel dia itu muncrat itu ukurannya sekitar 5 sampai 10 mikrometer diameternya.
Maka sehingga waktu orangnya berbicara, itu nggak mungkin dia terbang melayang-layang kemana-mana gitu. Dengan jarak sekitar 1 meter, dia akan jatuh ke tanah. Maka disebut dengan droplet infection. Itu sebabnya kenapa kita diminta menjaga jarak minimal 1 meter. Ya, jadi kalau orang kita berbicara dengan orang yang sakit, tanpa yang sakit tidak pakai masker, maka waktu dia berbicara itu muncratan liurnya itu bisa sampai sekitar 1 meter, tapi kemudian dia jatuh. Ya, jadi jarak 1 meter itu diukur secara horizontal sampai ujung percikan itu. Nah, yang kita sering dengar mengenai si virus ini airborne itu bukan secara umum, tapi lebih kepada di tempat tindakan di ICU misalnya. Jadi itu kan perlu tekanan yang cukup kuat waktu orang memasang ventilator dan sebagainya, itu ada muncratan-muncratan di ruang yang sempit dan ber-AC dan dengan tekanan tinggi. Nah, itu mungkin. Tapi secara umum di lingkungan kita itu bukan airborne, itu lebih kepada close contact ya, jadi droplet infection. Nah, ini saya sengaja mencari gambar. Kenapa kita di situ jangan menyentuh mulut, jangan menyentuh hidung, dan jangan menyentuh mata? Karena kuman ini dia kan masuk ke kita melalui saluran napas. Jadi orang berbicara, misalnya kita berdiri dengan dia jarak kurang dari 1 meter, muncratan dia itu tersedot oleh kita, terhirup oleh kita, maka akan masuk ke hidung. Nah, kuman ini akan jalan, dia akan masuk ke sini, lalu dia akan terus ke bawah, ke sini ya, ke paru-paru. Sehingga kenapa kita diminta jangan menyentuh hidung, karena mungkin saja tangan kita itu habis salaman dengan si sakit, dan ternyata si sakit itu barusan dia bersin, dia menutup mulut, lalu percikan itu ada di tangan dia, dan waktu kita salaman, pindah begitu ya, dalam hitungan detik pindah ke tangan kita. Itu sebabnya kenapa hari ini kita sangat pelit bersalaman, karena memikirkan ada kemungkinan itu. Tapi kalau dia muncratnya itu sudah sekian lama lalu cuci tangan, ya nggak masalah, udah bersih. Lalu yang kedua adalah kenapa kita dibilang jangan menyentuh mulut? Karena mungkin saja tangan kita yang tercemar ada virus itu lalu masuk ke mulut, karena saluran mulut dengan hidung itu akan ketemu di belakang sini, ya, sehingga nanti juga akan masuk ke saluran napas. Kemudian kenapa kita diminta jangan menyentuh mata, ya, kita kucek-kucek mata, karena mata ini kalau kita di dekat hidung ini mata, itu dia punya saluran yang masuk ke hidung, sehingga kalau kumannya kita ada di jari kita kuman, kita kucek-kucek mata, nah kuman itu akan ikut aliran ini sehingga masuk ke hidung, ya sudah ke sini, dan dengan cepat dia akan berkembang biak, lalu kemudian masuk ke saluran napas. Nah, dengan dasar itulah kenapa kalau swab itu harus ada tekniknya untuk sampai di belakang sini. Jadi kalau kita swab cuman korek-korek aja nyampe di sini, ya kemungkinan ya negatif. Makanya kenapa swab itu harus sangat tepat di belakang. Jadi ini memang harus perlu latihan khusus untuk swab seperti ini, gitu ya. Nah, gejalanya apa? Coronavirus atau SARS-CoV-2 ini memang kalau mau dibilang 1001 wajah, dia bisa membuat gejala, menimbulkan gejala yang ajaib-ajaib gitu. Tapi pada umumnya itu ada demam, ada tenggorokan kering, ada batuk. Karena virus, jadi virus itu sifatnya mau virus apa aja. Kita kena demam berdarah, kita kena influenza, apa aja virus, itu pasti membuat badan kita itu letih, lesu, lemah, tak bertenaga, nyeri otot, nyeri tulang, itu pasti. Jadi bukan hanya SARS-CoV-2. Cuman memang pada pasien-pasien yang SARS-CoV-2 ini, nyeri dia itu sangat menyolok ya. Jadi nyeri tulangnya itu sangat menyolok. Nyeri kepala juga sangat menyolok.
Nah, di Indonesia terakhir kita ketemukan banyak orang yang kehilangan penciuman ini. Ya, kehilangan penciuman dan kehilangan rasa sehingga apapun tidak rasa. Kalau dulu cium bau sampah kita sebel, sekarang kita bisa cium bau sampah pun itu puji Tuhan gue masih bisa cium gitu ya. Lalu ada hidung pilek. Nah, mual, diare itu mungkin saja, tapi ini tidak terlalu banyak. Kalau dulu orang demam, mual, diare, otak pertama kita, kamu mungkin tipes. Kalau sekarang ada tambah satu lagi, jangan-jangan kamu COVID, kira-kira begitu. Lalu siapakah yang begini? Ini gejala COVID ini itu dibagi ringan, sedang, berat. Nah, sebenarnya 80% penderita di dunia, penderita COVID di dunia itu sebenarnya kategori ringan, ya ringan sedang. Sekitar 3% itu yang fatal. Jadi pada 80% itu masuk di dalam kategori ringan sedang. Cuman memang daya tular dia yang sangat tinggi sehingga cepat sekali menular, makanya kenapa terjadi pandemi ini. Nah, di antara sekian banyak pasien COVID, ada yang menimbulkan resiko penyakit COVID yang berat, bahkan menimbulkan kematian. Kenapa? Dan hampir semua itu karena ada komorbid. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Jadi sebelum dia kena COVID, dia punya riwayat penyakit jantung. Sebelum kena COVID, dia punya riwayat diabetes. Apalagi kalau diabetesnya tidak terkontrol. Sebelum kena COVID, dia ada kanker. Sebelum kena COVID, dia punya riwayat darah tinggi yang tidak terkontrol. Lalu sebelum COVID, dia juga punya asma yang sering kambuh, atau dia punya penyakit saluran napas yang lain. Nah, ini mereka beresiko. Termasuk juga mereka yang obes, ya. Jadi orang yang dengan badan yang berlebih, itu mereka dikatakan resikonya 7 kali lebih besar untuk terjadinya terkena COVID. Saya masuk ke yang lagi heboh ini ya. Jadi kita sudah kenal awalnya, kita heboh dengan rapid test darah, lalu kemudian kita heboh dengan PCR. Nah, terakhir kita dihebohkan dengan swab antigen. Swab antigen itu sebenarnya rapid juga. Rapid itu kan cepat. Jadi pemeriksaan secara cepat bisa lewat darah, yang kita kenal selama ini dengan namanya rapid test, itu sebenarnya rapid antibody test. Lalu pemeriksaan secara cepat dengan antigen, jadi ini namanya rapid antigen test. Jadi rapid antigen test sama swab antigen itu istilah yang sama sebenarnya, pekerjaan yang sama. Lalu selama ini kita kenal dengan tes swab. Bukan tes swab itu satu tindakan mengambil lendir yang ada di hidung. Tapi selama ini kita sudah salah kaprah, kita bilang bahwa tes swab. Bukan, itu tes PCR, dan untuk mendapatkan itu harus dengan swab. Nah, sekarang muncul lagi yang dibilang swab antigen, itu sebenarnya rapid antigen. Dan itu totally berbeda antara rapid antigen atau swab antigen dengan swab test yang selama ini kita kenal, yang sebenarnya itu PCR. Lalu ada satu lagi yang belum terlalu umum, ini sebenarnya kan tergantung dunia medsos ya, tergantung dunia wartawan ya, yang mana yang mau sorot kita mendadak ikut ke sana gitu. Nah ini ECLIA test, ini juga tes antibody tapi harus di laboratorium karena harus pakai alat. Saya sengaja keluarkan ini biar kita tahu. Nah sekarang kita coba melihat beberapa perbandingan ini. Namanya juga RAPID, maka suatu pemeriksaan yang harus segera untuk diketahui. Jadi kita sudah biasa ya rapid pemeriksaan darah, kita tusuk lalu keluar hasil 10-15 menit. Nah, kalau yang swab antigen atau rapid antigen itu harus dicolok begitu ya, harus sampai belakang. Nah, itu butuh waktu. Tapi untuk
taruh di alat ini cepat sekali ya, sama seperti rapid antibody itu. Nah, sedangkan PCR, swab PCR itu sama. Jadi swab PCR dengan swab untuk cek antigen itu tindakan yang sama persis untuk mengambil lendirnya, hanya beda metode. Nah, ada orang yang mikir kan swab antigen ya udah tinggal gue kerjain aja sendiri, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi asal tahu aja risikonya itu sama persis dengan kalau seseorang di swab secara PCR. Jadi kalau misalnya kita bantu teman kita, sini gue swab lu gitu ya. Jadi kita yang swab dia pas memang dia memang lagi infeksiusnya dan kita tidak memakai APD lengkap, ya pas dia mangap itu kan pasti ada cipratan kan, dan ya kita ketiban pula begitu. Karena swabnya teknik pemeriksaannya itu sama persis dengan swab PCR. Nah, ini PCR mesinnya memang cuma seuprit begini, tapi mesin ajaib ini. Nah, kenapa swab PCR ini kita hari ini swab nggak bisa segera dapat 30 menit? Prosesnya ini memang sekitar 1-2 jam ya. Tapi kenapa harus dapat besoknya? Karena Bapak Ibu ini bukan seperti barang ini satu orang satu alat. Ini mesin sekali masuk bisa 96. Jadi kenapa kalau kita ditawari oleh orang web mau cepat atau mau 3 hari? Kalau cepat bayarnya 1,5 juta. Begitu. Kalau 3 hari bayarnya 900.000. Lah iyalah, dia perlu kalau sekali masuk 96, ya dia lumayan. Kalau sekali masuk kita bilang sendiri, ya kita harus sendiri dengan membayar 96 ini karena satu reagen itu bisa dipakai untuk 96 sampel. Kira-kira gitu ya. Sama persis dengan Eclia ini. Ya, ini lubang-lubang ini untuk diputar keluar hasil. Lalu apa bedanya? Kalau yang selama ini kita kenal rapid antibody, itu adalah memeriksa antibody yang ada di dalam tubuh kita yang terbentuk oleh karena kita sudah terinfeksi oleh SARS-CoV-2 ini. Jadi kita kalau saya biasa-biasa saya cek itu pasti negatif. Ini saya tidak bicara masa akurasi ya, lagi bicara secara teorinya. Jadi artinya gini, kalau kita set rapid antibody, namanya juga antibody itu baru terbentuk kalau seseorang sakit. Nah, di tubuh kita itu keluar 2 antibody, IgM dan IgG. Kalau keluar IgM, artinya kita sedang terinfeksi dan terinfeksi yang sudah beberapa hari, begitu. Sebenarnya IgM ini, misalnya saya terinfeksi hari ini tubuh mulai beraksi nih, dia mulai beraksi membentuk antibody, tetapi kadarnya itu belum cukup. Maka kalau kita hari ini terinfeksi, kita ketakutan, kita cek rapid, pasti negatif karena tidak terdetek dengan alat sebab kadarnya itu masih rendah. Nah, kesalahannya adalah karena kita pikir pasti negatif ya kita aman gitu. Tidak aman, makanya kenapa kalau Bapak Ibu cek rapid gitu ya, misalnya ke lab gitu, itu ada tulisan hasil negatif tapi harus tetap dikonfirmasi dengan tes PCR kan begitu. Karena kita tidak bisa percaya dengan hasil ini yang negatif karena mungkin saja dia sudah terinfeksi tapi kadarnya masih rendah. Nah, sedangkan IgG itu adalah antibody yang terbentuk setelah IgM. Jadi IgM mulai naik dan kemudian menurun. Nanti saya tunjukkan itunya ya, grafiknya. Nah, bersamaan dengan itu nanti IgG. IgG ini artinya dia sudah menuju kepada kesembuhan. Sehingga kalau hasil keluar kita begitu lihat IgM, oh ya ini dia sedang sakit, cuman ini mungkin sudah hari kesekian, hari ke-7 biasanya. Hari ke-1 IgM nggak mungkin muncul karena kadarnya rendah. Kira-kira begitu ya, nanti kita jelas lewat grafiknya. Itu sebabnya mau ngecek kena COVID atau enggak dengan rapid antibody,
ya dianjurkan setelah 7 hari baru tes. Cuman kalau kita tes setelah 7 hari sebenarnya nggak signifikan lagi sih, karena setelah 7 hari itu dia mulai masuk ke dalam tahap penyembuhan begitu. Nah, itu ya, itu kepekaan pengertian mengenai rapid antibody. Jadi 4 alat ini sama-sama memeriksa tentang COVID, tetapi dengan fungsi yang berbeda. Maka kadang-kadang orang kalau, Ci, saya tes ini, saya cuma bilang, lu salah timing, bukan barang itu yang perlu pakai gitu. Nah, hari ini adalah kita ribut dengan rapid antigen. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, rapid antigen itu tidak untuk menggantikan PCR. Itu totally salah. Karena namanya juga rapid antigen. Kalau tadi kita kenal rapid antibody, rapid antigen itu adalah pemeriksaan cepat, bukan memeriksa antibody bentuk dari kita, tetapi memeriksa ada tidaknya virus. Makanya kalau kenapa ini kita harus pakai darah yang rapid antibody? Karena mau cek antibody kita. Lalu kalau rapid antigen, kenapa harus dicolok? Karena kita mau menilai ada nggak virusnya, begitu. Nah, untuk menilai ada si rapid antigen ini, itu dia hanya sensitif kurang dari 7 hari. Jadi misalnya hari ini saya close kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif begitu ya. Lalu saya baru sadar setelah 8 hari kemudian baru dikasih tahu. Terus saya ketakutan, saya cek rapid, saya jamin negatif. Karena kita salah timing. Kalau kita cek dengan rapid antibody, mungkin keluar IgM. Tapi kalau kita cek dengan rapid antigen, kemungkinan besar itu pasti negatif. Kenapa? Karena kita salah timing. Rapid antigen itu hanya cocok untuk kontak sebelum 7 hari. Bahkan kalau misalnya hari ini saya kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif, langsung saya cek, mungkin dapat, mungkin enggak. Karena kan tergantung swabnya dia kan, yang melakukan swab ini panggil apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua, waktu di swab itu jangan-jangan memang virusnya belum load, belum terlalu banyak sehingga waktu swab nggak dapat. Jadi waktu kita ngecek yang negatif. Nah, makanya adalah kita menganggap ini pengganti PCR. Sehingga waktu hasil negatif kita pikir benar kita sudah kontak. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu sama dengan rapid antibody di lab itu dia akan keluar hasil tidak reaktif, tetapi harap konfirmasi dengan PCR begitu. Jadi selalu suatu alat itu selalu ada false negatif, selalu ada false positif. Nah, rapid antigen ini juga dia bisa false positif. Apa artinya false negatif? False negatif artinya harusnya positif tetapi tidak terdetek. Itu namanya false negatif. False positif itu artinya dia harusnya negatif tetapi keluar ada reaktifnya. Jadi ada keluar stripnya begitu. Kita terkaget-kaget, gue kena COVID. Belum tentu. Karena alat ini alat yang sangat peka, yang sometimes kalau kita simpan alatnya nggak bagus atau kita melakukan prosedurnya nggak bagus, dia bisa positif. Masih ingat beberapa waktu awal-awal digembar-gemborkan semua ganti, tidak boleh dengan rapid antibody, yang melakukan perjalanan dengan rapid antigen. Lalu ada orang yang iseng, dia pakai bumbu cabai, lalu dia pakai itu, dia tes, keluar positif gitu. Jadi ini kita harus hati-hati, makanya kalau tanya buat saya kejar dulu riwayatnya dia apa, dia kontak sebagaimana begitu. Jadi kita tidak bisa mendiagnosa diri kita atau mendiagnosa orang lain hanya berdasarkan barang-barang ini. Namanya juga lab. Lab itu kan penunjang. Lab itu bukan satu-satunya yang menentukan. Sama juga dengan rapid antibody yang tadi saya katakan, gue negatif loh.
negatif yang mana dulu nih? Kalau memang kita nggak kontak ya negatif aja, tapi kalau kamu memang benar-benar close kontak tapi negatif, belum tentu itu negatif, mesti dicari lagi gitu ya. Nah, kemudian yang PCR. PCR ini oleh WHO masih menjadi gold standar untuk menentukan bahwa ya benar terkonfirmasi dia terkena COVID. Makanya dengan alat apapun termasuk ECLIA ini, positif pun tetap harus dipakai PCR. Nah, Bapak Ibu tadi di awal slide kan saya bilang coronavirus. Nah, dari corona, keluarga besar coronavirus ini ada sekian banyak corona. Nah, salah satunya ini SARS-CoV-2 begitu. Maka jangan salah ya, yang rapid ini itu tidak spesifik untuk corona SARS-CoV-2, itu untuk corona. Cuman zaman kita hari ini itu kan otak kita itu karena pandemi yang kita pikirkan pertama kan COVID begitu. Sehingga begitu dia reaktif, kita memikirkan yang pertama COVID. Tapi sebenarnya belum tentu. Kenapa? Karena coronavirus yang lain juga bisa membuat reaksi dia positif atau reaktif gitu. Ya, itu sebabnya kita perlu meneliti dia gimana, kontak dia bagaimana gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan alat-alat ini. Nah, PCR kenapa dianggap menjadi gold standar? Karena dia memeriksa virus begini. Rapid antigen itu dia memeriksa virus bukan virus. Jadi dia memeriksa bagian dari virus, proteinnya ya. Jadi dia memeriksa bagian dari virus. Kenapa signifikan sebelum 7 hari? Karena setelah 7 hari di kerongkongan kita yang dicolok itu sudah tidak lagi punya loadnya, itu sudah rendah ya, sehingga false negatifnya cukup tinggi kalau setelah 7 hari, karena yang dia periksa itu proteinnya, si virus yang hidup itu proteinnya. Sedangkan PCR tidak. PCR itu dia bukan memeriksa protein. Kalau saya pakai kata manusia, dia bukan hanya cek manusianya begitu. Jadi kalau cuman ketemu tulang, dia tidak bilang manusia. Nah, itu antigen, rapid antigen. Tapi kalau tes PCR, tes ini kan dia memutar ya. Jadi dia memutar, ada siklusnya. Makin siklus itu rendah, artinya load virusnya itu makin tinggi, sehingga putarannya cukup pelan aja ketampak begitu. Makin load virusnya rendah, CT-nya yang kita sekarang ribut CT itu makin tinggi begitu. Cuma PCR ini tidak bisa, dia buta. Dia tidak bisa membedakan ini virus masih hidup atau virus yang sudah mati. Atau dengan bahasa lain, dia tidak bisa membedakan itu manusia masih hidup, masih napas, atau dia cuma ketemu gigi doang begitu, atau dia cuma ketemu tulang kelingking, tetap dia bilang itu positif begitu. Makanya awal ini kan begini, ini kan virus baru ya, jadi orang terkaget-kaget semua, ilmuwan terkaget-kaget semua. Awal begitu ada dengan PCR positif dianggap kamu COVID, lalu terus dicek setiap minggu, PCR-nya masih positif, tetap COVID. Lalu dicek lagi, 1 bulan masih positif, kamu masih menular, begitu kan? Sampai bisa 3 bulan, sampai ada yang frustasi bunuh diri, kenapa gua tidak negatif, begitu melihat teman sekamar dia udah negatif. Nah, dengan perjalanan COVID ini, ilmuwan lalu mulai ada something wrong. Jadi begini, PCR ini yang dia itu adalah genetikanya, genetik. Jadi dia tidak hanya mengecek Bu ini, tapi dia kalau bahkan tinggal satu tulang kelingking ini aja, dia akan bilang itu ada gitu. Maka sekarang kita tidak bisa menyimpulkan hanya dengan PCR. Karena mendiagnosa seseorang itu kita perlu tanya riwayat kontak dia bagaimana, lalu dia punya gejala bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kesembuhan seseorang
kita tidak bisa hanya berdasarkan patokan PCR. Ada lab yang memakai patok di atas 40 CT-nya. 35 masih dianggap positif, dia dikatakan kamu masih sakit. Dia sudah tidak sakit, gejalanya itu udah hilang dari kapan-kapan gitu. Ya sudah. Nah, kalau dulu dianggap kamu masih sakit, sekarang enggak. Nanti saya keluarkan aturan WHO-nya ya. Jadi di dalam hal kita follow up seseorang, kita tidak bisa hanya berdasarkan PCR. Kita harus melihat gejala dia seberapa. Lalu kalau mau cek langsung, maka ada yang bilang, saya mesti cek apa? Saya mah, kamu kapan kontaknya? Kontak dekat atau erat? Mau kepingin tahu langsung, nggak mau ngulang. Langsung aja PCR, udah merem tuh swab antigen. Daripada kamu swab antigen negatif, akan diminta lagi PCR. Daripada begitu, tembak langsung PCR. Tapi hari keberapa? Baru kemarin. Mendingan tunggu dah, hari kemudian lagi, hari ketiga begitu. Karena untuk menunggu supaya bukan apa-apa sih, mungkin ada kalau hari pertama tapi negatif, lalu kita pikir gue negatif, ternyata belum tentu gitu, karena mungkin aja baru kedetek ketangkap itu dengan swab itu hari ketiga keempat begitu kan. Nah kalau mau cek beneran ini dari CDC, either CDC atau WHO, saya ketukar-tukar, mereka ada penelitian yang mengatakan bahwa virus itu load-nya tinggi itu di hari keempat. Jadi dia akan naik dengan load yang sangat tinggi itu di hari keempat, lalu dia kemudian naik turun pelan-pelan sehingga hari ke-7 ke-8 itu dia mulai menurun. Begitu. Maka kenapa rapid antigen kalau kita cek di hari ke-7 di ke-8 dia udah hilang, dia akan negatif. Yaitu kelebihan dan kekurangannya dari setiap alat ini. Kalau ECLIA mungkin kita jarang, tapi kita sering kali kemakan omongan, jangan rapid antibody, ECLIA aja lebih sensitif. Betul. Jadi ECLIA ini dia lebih sensitif, lebih peka dalam mendetek antibody. Jadi rapid antibody sama ECLIA ini sama-sama mendetek antibody. Cuman yang rapid kan kita bisa sendiri colok-colok. Kalau yang ECLIA kan nggak mesti di laboratorium gitu ya, perlu orang ahli yang mengerjakannya. Nah itu betul, dia mereka lebih spesifik mendetek. Cuman ada reagen yang tidak bisa memisahkan IgG dan IgM. Jadi cuman keluar reaktif gitu. Reaktifnya apa nih? IgG atau IgM? Saya lagi sakit, sudah sembuh atau apa? Kan OTG ya. Ini gue OTG gimana nih? Ya ujung-ujungnya lu PCR begitu. Jadi PCR lagi gitu. Nah biasanya kalau ada orang-orang begitu, saya nawarin, mau nggak? Berani nggak? Jadi tidak perlu PCR, tapi kamu dingkem di rumah. Saya ngitung hari. Kan kalau Anda pernah dengan saya itu, saya kejar tanggal. Saya kejar tanggal kapan kontak, saya kejar tanggal kapan mainan saya itu hitung tanggal. Karena begini ya Bapak Ibu, COVID ini mulai booming itu kan Desember 2019 gitu kan. Kita di Indonesia baru mulai heboh sekitar Maret April gitu. Jadi dunia terkaget-kaget dengan barang ini, sehingga awal-awal pokoknya PCR, harus PCR kejar sampai negatif. Nah, dengan perkembangan penelitian-penelitian, jadi gini, kita baca berita di bulan Mei sama kita baca berita di Desember itu bisa berbeda. Jadi kalau kita ngambil berita di bulan Mei untuk kita menjadi dasar hari ini, itu mungkin salah. Karena ini perubahannya itu sangat cepat. Dari perubahan treatmentnya sampai perubahan diagnostiknya itu perubahan yang sangat cepat. Karena ini kan barang baru. Jadi seiring dengan perkembangan penelitian terus berjalan sehingga hasilnya itu berubah. Jadi bukan tidak konsisten. Tapi makin jelas. Nah, kalau dulu didiagnosis kan pokoknya dia harus sampai PCR negatif baru kita bilang dia sembuh total. Sekarang enggak. WHO sudah menetapkan bahwa bahkan gini, pasien yang OTG, jadi pasien yang terkonfirmasi positif tapi tidak ada gejala itu kan OTG. Maka setelah 10 hari dari tanggal dia terkonfirmasi, dia dianggap sudah free, bebas. Perlu PCR lagi? Nggak usah.
Jadi kalau orang yang tanya ke saya bilang, lu berani nggak? Kong kali kong mau nggak? Jadi saya akan kejar. Kamu kapan PCR-nya? Tanggal 2. Oke, tanggal 2. Saya ngitung tanggal 2 sampai tanggal ke-10. Berarti tanggal 13 kan besoknya, silakan lu boleh bebas begitu. Tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan kemanapun ya sama 3M. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan begitu. Nah, ini yang perkembangan yang sudah berjalan, termasuk di dalam ketika di rumah sakit. Nah, ini saya nggak intervensi ya, sama. Jadi kita dulu itu pokoknya harus PCR 2 kali berturut-turut negatif baru pasien boleh dipulangkan. Sekarang enggak, aturannya enggak begitu. Kita harus lihat perkembangan kronologis gejalanya seperti apa. Nah, kami barusan tadi ada pasien yang PCR masih PCR tadi 38 disuruh pulang gitu. Kok pulang? Ya pulang lah, udah nggak ada gejala, pulang aja gitu. Tapi dia harus tetap menjaga ya. Jadi protokol itu harus tetap dia jaga gitu. Apakah dia masih bisa menular? Udah itu. Apalagi dia gejala. Jadi WHO menetapkan kalau seseorang demam, kita ngitung dia minimal 10 hari dari demamnya, dan setelah 3 hari dia dianggap bebas. Jadi tolong 4 alat ini jangan dijadikan dewa untuk menjudge seseorang dia positif atau negatif. Karena kita harus tetap melihat. Memang keunikan dari SARS-CoV-2 ini adalah dia punya OTG, jadi orang tanpa gejala. Jadi dia terdetek ada virus tapi dia nggak punya gejala. Dan dengan kondisi demikian dia cuma punya cukup daya tular begitu. Tapi daya tular dia itu gini, WHO peneliti-peneliti ini menemukan setelah hari ke-7, hari ke-10 itu mereka mengambil untuk dikultur begitu ya. Nah, di kultur itu orang yang hari ke-10 selnya diambil, virusnya diambil di kultur, virusnya tidak punya kemampuan hidup lagi, jadi cuma 6%. Nah, saya coba cari data WHO dengan CDC sama nih suaranya. Jadi setelah hari ke-10 dianggap kemampuan penularannya itu sudah amat sangat minim. Ya, itu dibuktikan dari kultur. Jadi dari kultur itu jadi gini, sel virus itu diambil di kultur. Jadi mau melihat kemampuan si virus ini hidup seberapa gitu. Jadi mereka ngambil hari pertama, hari kedua, dan ternyata sampai hari ke-10 kemampuan virus ini rendah. Oh, oke. Itu ya. Ini saya dikasih kode waktunya habis. Pak Bun, saya sampai sini ya. Terima kasih banyak Dr. Diana, ini luar biasa sekali passionnya terhadap COVID ini. Memang ini satu hal barang baru, jadi dari bulan Mei sampai bulan sekarang pun juga selalu ada update-update dari otoritas kesehatannya, baik CDC di Amerika maupun dari WHO untuk di PBB ya. Memang kita harus sering update mengenai perkembangan terakhir untuk pandemik ini. Nah, ini kita memasuki sesi tanya jawab yang pertama. Kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba bantu jawab. Yang pertama adalah tadi dokter cerita mengenai jumlah orang yang terkena COVID. Jadi pertanyaannya dari Pak David ini adalah sakit COVID 80% sedang dan ringan, 3% berat. Ini tergantung jenis virusnya yang masuk atau antibodi kita atau dua-duanya. Bagaimana penjelasannya, Dok? Silakan. Virusnya sama Pak, itu SARS-CoV-2. Itu tergantung dari individunya seseorang. Ini virus itu penyembuhnya itu yang utama itu bukan obat. Penyembuh utama itu kekuatan imun kita, gitu. Makanya kenapa anak-anak muda yang terkena virus itu banyakkan OTG, karena mereka punya imun yang lebih kuat. Sedangkan kenapa komorbid itu punya resiko yang sangat tinggi? Karena imun mereka lebih rendah. Itu sebabnya kalau mereka terkena COVID itu cepat sekali, lebih ke arah fatal. Begitu, Pak. Baik, Dok. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, jadi
tadi jawabannya adalah berdasarkan antibody yang terbentuk di dalam tubuh kita ya dok ya, bukan virusnya beda-beda ya, bukan ya? Bukan. Oke, jadi nggak heran juga kalau kita melihat ada suami istri, suaminya kena tetapi istrinya juga belum tentu terpapar begitu ya dok ya? Yep. Baik, ini ada pertanyaan lain, ini tadi dokter sempat menyebut mengenai CT value ya. Ini ada orang bertanya dari Pak Gunawan, bila hasil tes swab PCR positif dengan CT value-nya 28, jarak berapa lama saya harus tes ulang swab PCR lagi? Beliau sudah disuntik pantoprazol, stelmefit, obat fluvir, isoprid, sitomak, polavit, belvisir, dan dexamethasone. Silakan dok, CT-nya 28. Saya tidak berpatokan CT lalu untuk mengecek berapa lama lagi. Saya lebih kepada tanya pertama kali dia cek PCR-nya kapan. Jadi saya tidak berpatok pada CT karena si A tanggal 12 Januari CT dia 28. Si B tanggal 12 Januari CT dia juga 28. Si C tanggal 12 Januari CT dia juga 28. 3 orang ini akan bisa berbeda. Dalam 1 minggu ke depan, 3 orang ini CT-nya akan berbeda. Ada yang masih berhenti, ada yang CT-nya nanti 31, ada yang CT-nya sudah 35, ada yang CT-nya sudah 38, saya nggak bisa jawab. Jadi saya mainnya bukan di CT-nya, tapi di tanggal dia kontak, atau di tanggal dia keluar simptom pertama, atau di tanggal pertama kali dia PCR. Begitu, Pak Bun. Baik dok, terima kasih jawabannya. Nah ini kemudian ada peserta juga bertanya, jika virus bisa masuk lewat mulut, apakah bisa masuk lewat makanan ya dok? Terima kasih, Pak Gede ini yang bertanya. Penularan utama lewat saluran napas. Jadi sampai hari ini WHO belum menggongkan bahwa selain saluran napas itu lewat saluran makanan, saluran makanan bukan. Jadi kenapa kita yang tadi sudah jelaskan di awal tadi, kenapa jangan sentuh mulut bukan gara-gara urusan saluran makanan, karena dari mulut itu di belakangnya tuh dia nyambung dengan saluran napas. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Baik, yang tadi Dokter Diana ceritakan itu virus itu butuh pasangan ya, pasangan hidupnya itu adalah terdapat di saluran pernafasan ya dok ya, begitu ya? Lebih utama di saluran pernapasan dan paru-paru, makanya kenapa orang yang kena SARS-CoV itu pertama kali berat yang kita lihat itu adalah pernapasan, sekalipun tempat lain ada ya. Oh baik, tetapi juga tadi dokter ceritakan ada 1001 wajah ya akibatnya ya, ada yang bisa menyebabkan diare juga ya. Seperti itu ya, tetapi bukan karena makanan ya, bukan ya. Baik. Jadi tidak perlu, maksud saya gini, tidak perlu kita ketakutan sayur kita cuci sampai dengan air sabun, sampai dengan bersih gitu, terus kita jemur begitu, lalu kita masuk kulkas, terus nanti mau baru angetin lagi. Nggak perlu sampai segitulah, karena dominannya bukan di situ. Baik, terima kasih dok. Nah kemudian ini ada pertanyaan menarik, waktu swab antigen, ada perawat yang swab kedua lubang hidung, apakah lebih efektif? Kalau dicolok terlalu dalam, apakah ada resikonya dari Pak Holi? Ini pertanyaan, silakan dong. Harusnya 2 lubang hidung ya. Jadi dia mencoba dari, kalau saya perhatikan ada beberapa gaya sih sebenarnya, ada yang colok 2, enggak, ada yang biar kelihatan itu 3-3-nya. Bukan masalah di 3, tapi masalah bagaimana dia colok masuk ke dalam. Nah, kenapa seringan dimasukin 2 lubang supaya lebih menangkap gitu. Ini saya lupa lagi WHO atau CDC ya. Jadi mereka mengeluarkan satu statement dari korekan swab itu dari hidung ke belakang sama dari mulut ke belakang itu jauh lebih bagus efektif tuh hidung. Maka kalau seorang pegawai lab mengorek itu dia harus tahu struktur anatominya. Kalau cuma ngorek-ngorek begini mah nggak ada guna sih. Ya. Oke. Nggak tepat sasaran dok ya, seperti itu ya? Ya, nggak tepat sasaran. Baik. Pertanyaan berikutnya ini dari PP. Bagaimana dok kita tahu pasien COVID sudah tidak bisa menularkan ke orang lain? Nah ini.
Tadi Pak, tadi saya udah cerita, jadi saya akan tanya dia kalau tes PCR, saya akan tanya kamu tes PCR-nya tanggal berapa. Kalau dia OTG berarti kan nggak ada gejala. Ya udah saya main patokannya dari tanggal berapa kamu PCR. Nah itu WHO menetapkan seseorang dengan OTG maka 10 hari setelah dia PCR itu dianggap bebas. Oke, baik. Itu standar WHO ya, Dok ya. Ya. Baik, ini satu pertanyaan terakhir yang masuk, setelah itu kita lanjut sesi kedua. Pertanyaannya adalah, berapa lama virus ini bertahan pada benda-benda di sekitar kita, misalnya di rambut? Pertanyaan dari Pak Suhardi. Di rambut nih, Dok, mungkin musik lama kita nih. Silakan. Penelitian menunjukkan paling lama si virus ini begini, sama seperti saya kasih contoh gini, kita seger itu kalau kita makan 3 kali sehari begitu ya. Kalau kita puasa 40 hari kita masih hidup, tapi lama-lama tenaga kita habis, kira-kira gitu. Sama dengan virus. Virus ini dia tidak mungkin hidup kalau dia tidak ketemu inangnya itu. Pacarnya itu kan ada di dalam tubuh kita yang sel S2 tadi, converting enzyme tadi itu kan. Jadi kalau dia ciprat di meja misalnya, atau ciprat di kepala, kita ngobrol sama orang-orangnya cacing ciprat di kepala kita gitu. Detik itu kalau kita pegang dan ternyata lendir dia nempel dan dia bawa virus, lalu kita gosok gini mungkin saja. Tapi kalau tidak diapa-apain, ya dia perlahan akan mati. So pasti mati karena itu bukan tempat dia hidup. Jadi makin lama dia pasti akan mati. Hanya memang gradasinya beda ya. Jadi ada yang meneliti misalnya di steel baja itu 48 jam. Lalu ada yang di plastik itu misalnya 5 hari. Tapi tidak pernah teliti itu bisa sampai berminggu-minggu begitu, itu enggak pernah. Kalau dulu kan pernah ada yang sampai hoax, sampai berita bahwa jangan terima paket kiriman begitu. Saya sampai guyon, ya udah kamu nggak terima kasih saya aja gitu, saya terima. Saya juga mau, Dok, itu. Iya, jadi nggak perlu ketakutan sampai segitunya. Ya. Mungkin dia ada, tapi dia kalau dia taruh di meja gitu dia nggak akan hidup, nggak, biarin aja gitu, 5 hari juga mati. Oke, baik. Dok, ini satu lagi kita ekstra pertanyaan sebelum kita masuk sesi 2. Jika pernah kena OTG COVID, apakah bisa terinfeksi lagi, nih, Dok? Oke, itu pertanyaan terakhir. Sudah itu kita masuk sesi 2. Ini kan virus baru ya, jadi orang masih meneliti berapa lama antibodi di dalam tubuh dia itu bertahan. Ya, nah WHO mengeluarkan satu statement bahwa ada kemungkinan dia bertahan itu selama 3 bulan. Jadi 3 bulan kemudian antibodinya menurun, setelah itu ada kemungkinan dia reinfeksi lagi. Tapi ini masih belum terbukti. Memang waktu itu kan ada berita orang Korea ya, saya kalau nggak salah orang Korea atau China yang dikatakan dia terinfeksi lalu dia terinfeksi lagi gitu. Tapi itu hanya satu kasus yang belum dikonfirmasi apakah dia bisa infeksi berulang begitu. Tapi ada kemungkinan bahwa memang kemudian antibodi hilang, itu dia mungkin infeksi lagi. Baik, Dok, mungkin pertanyaannya terlalu banyak. Baik, kita tunda dulu pertanyaannya, kita masuk ke sesi kedua. Silakan Dr. Diana melanjutkan webinar ini, silakan. Saya lanjutkan ya, Ibu. Salah. Bapak Ibu, saya ingatkan kalau ini udah terlihat ya. Saya masuk vaksin ya. Saya masuk langsung ke vaksin. Topik vaksin. Ya. Nah ini yang lagi heboh juga tentang vaksin ya. Saya sepintas saja untuk kita mengerti sejenak tentang apa itu vaksin. Vaksin ini adalah satu tindakan yang dilakukan oleh manusia supaya manusia itu keluar antibodi untuk melawan satu kuman tertentu, apakah itu bakteri atau itu virus begitu. Yang aslinya kalau misalnya dia terkena infeksi itu dia keluar antibodinya. Jadi ini sebenarnya memacu
antibodi tanpa tunggu terkena sakit begitu. Jadi misalnya sekarang itu kan kenapa kok mendadak kita pandemi lalu bingung lalu banyak yang sakit, karena semua kita di seluruh dunia nyaris tidak punya antibodi terhadap si COVID ini. Sehingga begitu banyak sudah daya tularnya cukup tinggi dan manusia tidak punya antibodi. Karena kita belum pernah terpapar barang ini. Jadi kumannya masuk, tubuh tidak punya tentara untuk melawan barang ini. Beda sama misalnya kita di Indonesia itu kan virus influenza cukup banyak. Kita di sebelah teman kita influenza kita baik-baik aja begitu. Karena itu kita sudah terlatih ada antibodi, tetapi yang si SARS-CoV-2 yang bikin COVID ini seluruh dunia nggak punya antibodinya. Jadi kita terkaget-kaget dan karena sangat cepat menular mendadak pandemi. Nah, salah satu solusi ini, jadi gini, vaksin itu bukan solusi 100%. Itu hanya salah satu solusi dari solusi yang lain untuk menghambat penularan SARS-CoV-2 ini. Maka rame-ramelah para ilmuwan meneliti untuk menghasilkan vaksin. Jadi bagaimana supaya kita picu saja bikin vaksin untuk supaya kalau dimasukkan ke tubuh kita itu dirangsang antibodinya terhadap si virus ini. Karena vaksin itu kan spesifik ya. Jadi kita kalau disuntik vaksin cacar air ya tidak bisa untuk menangkal SARS-CoV-2 gitu. Kita kalau disuntik vaksin BCG itu ya hanya untuk menangkal kuman TBC, tidak untuk menangkal si virus COVID ini. Jadi vaksin itu punya spesifiknya. Kita kalau disuntik vaksin rubella begitu ya untuk menangkal rubella, tidak untuk menangkal TBC gitu. Jadi spesifik. Nah, kenapa sekarang rame-rame produksi ini salah satu cara untuk menghambat pandemi ini. Sehingga diharapkan terjadi herd immunity, herd immunity itu artinya kekebalan yang timbul secara massa sehingga dengan sendirinya memutus rantai penularan ini. Karena kalau 70-80% seluruh masyarakat tervaksinasi, artinya seluruh masyarakat itu dirangsang antibodinya, sehingga kalau dia kena virus ini, dia sudah punya tentara untuk menghantam itu, sehingga resiko penyakit lebih berat dan lebih menimbulkan kematian makin berkurang. Nah ini contohnya ya, jadi yang tadi saya katakan setiap virus itu punya kekhasan, jadi membuat vaksin itu ada kelasnya. Nah, vaksin itu simpelnya ada 3 jenis. Sebenarnya kalau dipretelin tuh misalnya whole patogen itu bisa dipretel, nanti ada beberapa patogen portion, kalau dipretel tuh ada beberapa, genetic coding tuh dipretel ada beberapa. Cuman secara garis besar sumber virus bahan dasarnya itu ada 3 grup ini. Jadi ada yang dibuat dari virus yang dimatikan atau yang dilemahkan. Lalu ada yang membuat virus dari sesuatu yang jadi apa ya, teknik rekombinan. Jadi itu bukan permainan. Jadi suatu teknik yang membuat ada satu bagian dari virus yang dijadikan vaksin. Karena misalnya tadi kan saya tunjukkan dia punya salah satu spike itu kan yang nempel di sel tubuh manusia. Nah ini yang mereka bentuk. Gitu. Nah sekarang lagi heboh yang punya Pfizer itu ya, itu adalah kategori genetic coding. Jadi mereka membentuk vaksin bukan dari virus yang dimatikan, bukan dari virus yang dilemahkan. Kalau COVID ya virus SARS-CoV-2 ini yang dilemahkan, virus SARS-CoV-2 ini yang dimatikan. Mereka mainnya itu adalah dengan genetik, jadi RNA. Ya, jadi yang Pfizer itu kan mRNA. Nah, proses perubahan itu sebenarnya dari DNA jadi mRNA, lalu mRNA membentuk protein. Nah, di virus itu salah satu protein yang nyantol itu kan spike-nya itu. Nah, ini yang sedang dirangsang itu ya, melalui
vaksin yang dibikin oleh Pfizer. Ini contoh, bukan contoh ya, ini ilustrasi bagaimana sih si vaksin itu bekerja. Ini kan virus, ini spike-nya dia. Nah, kalau kita tidak punya antibody, dia ini yang akan nempel di sel ini, yang bikin kita sakit ini. Sel ini kan punya reseptornya ini, reseptor S2 ini. Nah, dia akan nempel ke sini. Itu yang membuat, dengan dia nempel, dia hidup, dengan cepat dia berkembang biak. Nah, vaksin masuk membentuk antibody yang antibody ini punya bentuk seperti reseptor ini, sehingga antibody inilah yang nanti terikat oleh si virus ini. Maka waktu virus masuk tubuh kita, yang pertama, tentara pertama yang jaga supaya virus ini tidak nempel di sini ya si antibody terhadap si virus ini. Itu ya. Di Indonesia ada 7 jenis vaksin yang diizinkan masuk. Ya, kita udah kenal Sinovac, ini Sinovac yang mulai disuntik-suntik ya. Lalu Sinopharm ini dari China. Kemudian Ekman ini punya Indonesia, ini kalau enggak 2022 dikatakan baru keluar produksinya. Kemudian AstraZeneca ini dari Inggris, Moderna dari Amerika, dan Pfizer ini kerjasama Amerika dengan Jerman. Nah, kalau kita lihat si Sinovac, Sinopharm, dan Bio Farma, ini Bio Farma Indonesia kerjasama dengan China ya, jadi namanya Bio Farma Sinovac. Ini tiga produk ini dari virus yang dilemahkan. Jadi virus SARS-CoV-2 yang sudah dilumpuhkan, diproses jadi vaksin. Kira-kira gitu ya. Nah, karena dari virus yang dilemahkan, maka penyimpanannya sangat gampang. Sehingga kita kalau simpan di kulkas tempat sayur, tempat telur yang 2-8 derajat, aman. Kalau yang ini, yang rekombinan ini Ekman mereka belum tentukan ya seberapa, jadi saya nggak bicara. Sedangkan kalau viral vector ini sama, itu bukan dari mRNA, jadi dia cukup stabil, maka masih bisa ditaruh di suhu 8 derajat. Nah, yang sekarang kita ributkan ini punya Pfizer sama Moderna kan. Gila, Pfizer kenapa mesti nyimpan di 70 derajat, sedangkan Moderna 20 masih bisa. Ya. Nah, kenapa harus di suhu yang sedemikian bekunya? Karena dia dibuat dari RNA. RNA itu super labil, dan kalau dia tidak dibekukan, dia akan dengan cepat berubah, sehingga nanti vaksinnya nggak efektif. Itu yang membuat kenapa vaksin ini harus disimpan dalam suhu minus 70 derajat. Itu. Nah, ini buatannya berdasarkan coding genetika tadi, jadi bukan dari virus yang dilemahkan. Ada yang bertanya, ini barang baru loh, gimana ya? Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu sudah ada yang mencoba melakukan vaksin dari mRNA ini, cuman kemudian tidak diproduksi atau tidak ada keluar satu merek tertentu untuk virus tertentu, misalnya salah satu melawan SARS atau MERS, jadi itu berhenti. Nah, ini karena pandemi harus darurat, maka ini rame-rame pada kerja keras membentuk. Dari sekian ini memang yang paling cepat pasti akan terbentuk, akan memproduk vaksin dengan sangat cepat, itu ya Pfizer sama Moderna. Karena mereka tidak menunggu untuk menunggu virusnya. Mereka membuat bagian dari virusnya, spike itu. Jadi spike itu yang mereka buat ini. Ini yang mereka buat. Nah, kalau di Indonesia kenapa ditetapkan 18 sampai 59? Karena clinical trial itu diberikan orang dengan kategori umur ini, sehingga umur di atas 60 dan di bawah 18 itu bukan apa-apa, tidak berani dijamin karena belum melewati clinical trial, gitu ya. Lalu penyakit komorbid yang bisa divaksin,
kelompok alergi, ada alergi obat, alergi makanan, asma terkontrol, sering pilek-pilek alergi, itu bisa divaksin ya, atau apa ya, dermatitis atopi itu apa ya? Yang anak kecil yang suka merah-merah itu loh di pipi-pipi gitu ya, eksim atau biduran. TBC ini kalau dia pengobatan teratur itu boleh. Jadi untuk penyakit-penyakit ini dibolehkan dengan syarat dia harus komunikasikan dulu dengan dokternya. Jadi misalnya penderita HIV itu nanti harus ada pemeriksaan CD4, ada aturan CD4 sekian baru dia boleh diterima untuk pasien disuntik vaksin. Diabetes misalnya, kalau dia diabetes tidak terkontrol nggak boleh. Jadi ini ada aturannya. Pasien yang belum boleh divaksin, nah ini kelompok-kelompok autoimun yang berat ya. Kemudian lagi demam itu tidak boleh, seluruh penyakit ginjal kronik itu tidak boleh. Hipertensi ini pengertiannya hipertensi tidak terkontrol. Kalau hipertensi yang terkontrol perlu komunikasikan dulu dengan dokter Anda bagaimana ya. Penyakit autoimun, jadi penyakit autoimun itu adalah tubuh lawan tubuh sebenarnya. Nah itu agak riskan untuk divaksin. Lalu seluruh kelompok penyakit jantung, jantung koroner, gagal jantung, masalah gastrointestinal yang berat ya, kalau cuma masing no problem gitu. Misalnya masalah sirosis hepatis kayak gitu. Lalu masalah kelenjar tiroid, kanker, dan kelainan darah. Nah ini Sinovac di Indonesia itu sudah datang 3 juta. 3 juta ini prioritas pertama yang akan diberikan nakes. Nah nakes sendiri 1,31 juta orang. Jadi udah selesai. Kenapa? Karena sekali vaksin itu kan perlu 2 periode. Jadi kalau 1,3 juta orang, kita punya vaksin 3 juta, ya sudah berhenti di nakes, nanti tunggu lagi berikutnya. Nah ini adalah kelompok-kelompok urutan orang-orang yang divaksin. Jadi kalau kita yang masyarakat umum, yang itu ya antrilah paling belakang. Gitu. Yang pertama yang harus diberi ini kelompok yang berisiko cukup tinggi ya, dokter, perawat, atau orang-orang pekerja erat di depan publik dan sebagainya, itu mereka yang prioritas pertama. Demikian presentasi ini saya sengaja keluarkan lagi 3M. Bapak Ibu, kalau awal kita isolasi mandiri, lalu kemudian dibuka, boleh masuk kantor, bulan-bulan lalu itu klaster kantor. Bulan-bulan sekarang itu klaster keluarga tinggi. Kenapa? Karena kita menganggap, saya kan ketemu keluarga saya di Menteng. Lalu kita menganggap keluarga saya di Menteng itu juga baik-baik. Lalu kita heboh, kita lepas masker, kita tidak mengikuti protokol. Kita lupa dia jangan-jangan dia pernah kontak dengan orang lain. Cuman kepala kita itu adalah kita menganggap bahwa itu kan keluarga. Begitu. Nah, jadi akhir-akhir ini klaster keluarga sangat tinggi. Kenapa pemerintah menetapkan 11 sampai 25 Januari itu tadinya kan dia mau buka, sekarang di-close lagi, PSBB ketat dan sebagainya. Karena untuk menutup ini, karena sebelumnya itu kan hari libur ya, jadi mereka hitung 14 hari mereka close ini. Supaya tidak terjadi pandemi yang berlebihan. Begitu, terima kasih Pak Bung. Baik, terima kasih banyak Dr. Diana. Ini kita memasuki sesi Q&A yang kedua, banyak pertanyaan. Mungkin Dr. Diana boleh share mengenai grafik yang IgM itu bisa dipersiapkan. Karena juga ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau kita combine antara rapid test serologi yang darah itu dengan antigen. Mungkin Dr. Diana bisa jelaskan di sini agar peserta bisa mengerti lebih banyak mengenai waktu yang tepat tes yang mana yang perlu diambil. Silakan dok. Suruh milih ya? Ya, karena kan PCR harganya mahal ya dok. Jadi kombinasi gimana gitu dok itu tanya. Tutup mata dengan PCR ya? Oke. Mungkin dengan grafik ini bisa dijelaskan ya. Begini aja. Ini adalah
hari 0. Dok, masih kurang besar. Oh iya ya, maaf. Iya, iya. Nih, ini adalah hari ini. Saya kontak dengan seseorang terkonfirmasi positif yang infeksius, gitu ya. Jadi saya ngobrol dengan dia lama. WHO mengeluarkan satu statement begini. Kalau kita ngobrol dengan seseorang, apalagi dia just OTG, kurang dari 15 menit, itu resikonya minim banget. Apalagi kalau kita sama-sama memakai masker. Maka kalau ada yang tanya, saya tadi di sebelah kebaktian, duduk sebelah saya ternyata positif. Saya tanya, dia duduk berapa jauh? 2 meter. Perlu nggak PCR? Nggak usah, diem aja gitu. Apalagi dia nggak buka masker, apalagi dia nggak teriak nyanyi kencang, udah nggak usah PCR, udah diem aja. Percayalah, dia nggak akan menularin kamu begitu. Nah, anggap aja ini 0. Saya kontak dengan seseorang yang terkonfirmasi positif, lalu anggap saja saya kena. Ya, anggap saja hari ini saya kena. Perjalanannya, kalau saya cek hari ini juga, kita yang pasti cek dengan rapid antibody pasti negatif. Kenapa? Karena tubuh IgM itu dia baru terbentuk, belum tinggi. Ya, jadi dengan alat itu kadarnya belum mendapatkan IgM itu. Kalau saya cek pakai rapid antigen, mungkin reaktif, mungkin enggak. Karena virus flu-nya belum tinggi. Nah, itu sebabnya tadi kalau mau tes, orang kalau tanya, jadi saya tes di mana? Tes hari ketiga, antara hari ketiga dan kelima, itu ada kemungkinan loadnya tinggi. Kalau rapid antigen setelah hari ke-7, itu biasanya udah reaktifnya rendah. Begitu. Ujung-ujungnya sebenarnya lari ke PCR lagi sih sebenarnya. Kalau mau tahu itu ya. Itu Pak Budi udah menjawab. Baik dok, jadi kalau kita lihat si hijau ini IgM ya dok ya? Ya ini ya, ini begitu kita kena virusnya, ini hari 0 ya. Jadi misalnya hari ini saya kena, IgM-nya mulai terbentuk. Tapi kan dia belum kadarnya detect. Maka dibilang negatif. Ya. Nah, di dalam perjalanan, nih lihat, ini hari kelima, dia mulai naik nih, hari ke-7. Nah, makanya kenapa setelah hari ke-7, di ke-7, ini masih bisa ketemu. Ya. Nah, ini. Nah, tapi dia turun. IgG-nya naik. Di hari ke-14, 2 minggu. IgG itu kalau kita dengan rapid antibody keluar IgG, artinya dia sudah sembuh. Dia sedang masuk ke taraf kesembuhan. Nggak usah panik. Kalau mau panik 2 minggu yang lalu. Kalau sekarang ketemu IgG jangan panik. Itu artinya kita sedang menuju kesembuhan. Convalescent. Iya, convalescent. Kalau ketemu dua-duanya IgM, IgG, ya mungkin aja di sini gitu. Jadi pas kadarnya ketemu, makanya rapid itu kan ada 2 ya, rapid antibody, ada yang cuma C dan T itu total, sehingga kita nggak bisa bedakan IgM atau IgG. Ada yang C itu kontrol, ada yang C IgG dan IgM. Nah kalau itu kita bisa lihat. Nah kalau cek rapid antigen ya jangan di sinilah kalau saran saya ya, karena mungkin ada virus tapi belum cukup, sehingga sebaiknya di hari ketiga sampai hari ke-5. Nah, itu jauh lebih baik. Baik, terima kasih dok. Ya, Pak. Dok, ini ada pertanyaan, dokter setelah vaksin apakah bisa terkena COVID kah? Berapa lama ketahanan vaksin di dalam tubuh? Mengingat efikasi vaksin kita 65% ya kalau nggak salah ya Sinovac ini. Boleh dijelaskan dok? Apakah bisa terkena COVID kah setelah vaksin? Pengertian 65% itu begini, bukan saya disuntik vaksin, lalu saya cuma dapat hasil 65%, bukan itu ya. Jadi itu hitungan rutinitas. Maksudnya kalau saya suntik vaksin karena virus, maka saya terkena COVID gitu ya maksudnya ya?
setelah divaksin? Maksudnya setelah divaksin, apakah 100% kena COVID begitu? Apa pasti bebas dari COVID gitu kira-kira? Enggak, karena vaksin itu bukan senjata untuk mengusir virus. Jadi gini, misalnya saya sudah divaksin, lalu saya kontak dengan orang yang infeksius ya. Ya virus itu kan juga, misalnya saya kerobok, lalu saya gosok-gosok hidung, ya bisa masuk juga gitu. Cuma mungkin saya sakit tapi saya hanya level OTG. Jadi saya tadinya bisa resiko berat, ternyata enggak, saya OTG. Atau mungkin juga saya bisa langsung melawan, jadi dalam 1-2 hari saya selesai gitu. Jadi vaksin itu adalah untuk membentuk imun kita sehingga kalau virus masuk, antibodi itu dengan cepat melawan. Kalau sekarang kan nggak ada kita antibodi itu. Oke. Nah, berapa lama? Ada yang mengatakan dia bertahan bisa sampai setahun, ada yang bilang 6 bulan. Nah ini kan baru ya, jadi kita harus menunggu berikutnya, cerita berikutnya. Oke, baik. Ya berarti kurang lebih sama dengan vaksin-vaksin flu yang lain ya. Vaksin flu yang lain juga kurang lebih 1 tahun ya kita disuruh vaksin ulang ya, gitu ya dok ya. Coronavirus ini kan memang kategori flu sebenarnya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Andri. Kalau pasien COVID yang nilai CT-nya rendah, dirujuk ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang menangani COVID sudah full. Harus bagaimana penanganan yang tepat bagi pasien? Isolasi mandiri atau rumah sakit umum? Rujukan ke rumah sakit tidak berdasarkan CT. Rujukan rumah sakit itu berdasarkan klinis. Kalau dia CT-nya rendah, tapi dia OTG, ngapain ke rumah sakit? Isolasi mandiri aja di rumah. Kalau dia tidak punya satu resiko-resiko yang parah gitu. Isolasi mandiri aja di rumah. Makanya kan dari tadi saya katakan, jangan hanya lihat CT. Sekarang kita tidak hanya melihat CT, jadi bukan patokan CT. Yang dirujuk ke rumah sakit itu adalah mereka yang dengan gejala demam dan sesak, itu wajib ke rumah sakit. Atau orang-orang yang dengan komorbid, jadi ada demam, komorbidnya cukup parah, kita usulkan lebih baik dia ke rumah sakit. Itu ada alat itu apa, oximeter ya dok ya? Itu gunanya buat apa ya dok ya, oximeter dok? Ya betul, untung diingetin. Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah tua-tua, yang muda oke lah, moga-moga enggak. Artinya gini, hari ini sepertinya kita harus punya oximeter. Kalau kita mendengar bilang, ih dia kok tau-taunya nggak ada sesak napas, tau-taunya mati gitu ya, dicek ternyata konfirmasi positif, orangnya baik-baik aja, cuman ada demam, tapi kok tau-taunya mati begitu, nggak ada sesak napas, tau-taunya mati gitu. Nah kan kita kenal dengan istilah happy hypoxia. Kok ada nama happy itu kan gembira. Hipoksia itu, hipo itu rendah, oksia itu oksigen. Jadi oksigen rendah yang bikin bahagia, bahasa terjemahan kasarnya tuh begitu. Kenapa begitu? Harusnya kita kalau kekurangan oksigen kan tubuh kita bereaksi dengan cepat bikin sesak. Jadi kita merasa kita sesak dan kita tarik ke dalam untuk buru-buru ngambil oksigen. Nah si virus ini ajaib, satu virus ini dia membuat sensor rasa kita kurang oksigen itu enggak ada. Sehingga kadar oksigen sudah rendah, kita rasa baik-baik aja, nggak apa-apa gitu. Total mati begitu. Karena dia udah makin rendah, udah baru orang yang dia sesak, kita bawa ke rumah sakit biasanya nggak tolong. Nah, salah satu yang bisa kita kerjakan di rumah itu adalah dengan ngecek secara mandiri pakai oximeter. Jadi apa saya cari ya barangnya ya, bentar ya. Oximeter, sebentar ya Bapak Ibu ya, supaya bisa sekalian. Penting ya dok alat itu ya, oximeter itu ya dok. Ya. Dia apalagi Anda yang punya komorbid ya, sebaiknya punya barang ini. Susah nggak dok pakainya itu? Nggak, itu mudah, tinggal jepit-jepit aja. Oh, kayak jepitan rambut dong. Iya. Pak Bun tuh jagonya itu, dokternya itu. Ini gimana ya, keluar Tokopedia, saya nggak iklan ya, tapi terpaksa ya, nggak apa-apa ya.
Dokter pun lucu, dokter pun. Kita Mungkin punya ada yang bisa dokter sharing dari siapa untuk oximeter ya. Saya keluarkan, tapi ini ada Tokopedia-nya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah dok. Mau mencari yang itu. Ini harus sebentar. Saya kehilangan tempat buat ini, buat apa? Stop share screen. Mana ya? Ampun. Ini dok saya lagi pakai nih dok. Tunjukin aja Bun, naikin. Ya, 97. Itu 67 atau 97 tuh? Waduh, 79 jangan-jangan Pak. Udah kelihatan belum? Ya udah. Udah kelihatan, udah ya. Jangan lihat Tokopedia, jangan lihat ini ya. Ini adalah oximeter. Ada baterainya, baterai kecil. Tinggal masukin, lalu kita jepit di jari telunjuk biasanya, karena ini sudah disesuaikan dengan ukuran jari orang dewasa. Lalu tekan tombol ini, begini ya, waktu mengukur jarinya jangan gerak-gerak, taruh aja di meja, diam, lalu masukkan barang ini, tekan tombol ini, diam, sampai dia bergerak naik, lalu dia diam. Ya ini dia tunjuk, di sini ada 2 angka. Yang satu kalau lihat di sini dia ada tulis O2. Nah, ini saturasi O2-nya. Ini nadi, puls. Jadi ini saturasinya 99, ini frekuensi nadinya 81. Normalnya harus sebaiknya di atas 95 ya. Jadi 95 sampai jaranglah 100 ya. Di atas 95 itu artinya normal. Kalau 94 sampai 90 itu udah kode. Ya. 90 jangan tunggu, larikan ke rumah sakit. Kira-kira gitu. Nah, untuk beli oximeter, oximeter ini kan sama ya, merek mobil juga banyak, gitu. Oximeter merek juga banyak. Belilah yang cukup tahan lama, gitu. Jangan beli yang murah meriah tapi 5 kali pakai angkanya ajaib-ajaib, rusak dan sebagainya. Ini Anda bisa pesan di Tokopedia, di mana-mana. Murah banget ya. Ya Pak Tim, mau kasih Pak Tim. Saya beli 600.000 rekomendasi Pak. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan berikutnya dari saya jadi hilang fokus. Dari Iwan, dalam masa pandemi seperti ini, apakah oke atau aman untuk pergi ke dokter gigi di mana memang perlu dok? Bagaimana ini dokter gigi? Boleh. Yang harus takut dokter giginya malah, bukan pasiennya. Oh, yang resiko terpapar itu dokternya, bukan pasiennya. Karena kan ngebor, muncrat itu kan muncrat nggak balik. Ya balik pasien no problem, tapi dokternya. Makanya kalau ke dokter gigi yang benar itu dia akan pakai yang lengkap. Dia akan pakai karena resiko aerosolnya tuh tinggi. Mau ke dokter gigi boleh-boleh aja daripada sakit gigi nggak bisa tidur. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Rudi. Untuk penderita autoimun seperti psoriasis dan rheumatoid arthritis juga tidak dianjurkan untuk menerima vaksin, kah? Terima kasih. Enggak, itu masih oke sih. Cuman memang harus konsultasi ke dokter untuk yang seperti itu. Biasanya dokternya memodalkan sesuatu obat untuk anti alerginya. Jadi perlu ada konsultasi lanjutan ya dok ya, kalau sebelumnya ya gitu ya. Baik. Dok, apakah benar kalau sudah sembuh dari COVID, kedepannya akan mengalami masalah kesehatan serius akibat kena infeksi? Mungkin iya, mungkin enggak. Oh. Mungkin iya, mungkin enggak. Jadi dia virus ini kan virus sama seperti kita virus influenza ya, habis pilek 1 minggu ya kita akan sembuh sempurna. Tapi si COVID ini aneh bin ajaib. Dia akan bisa menimbulkan gejala sisa yang cukup lama. Ya.
Jadi kalau ditanya apakah pasti, belum tentu. Mungkin iya, mungkin enggak, tergantung orangnya, tergantung sensitivitas orangnya, tergantung gen orangnya, kayak gitu. Oke, Tapi baik. ada, gejala sisa itu ada. Gejala sisa ada ya, ada yang cukup parah, ada yang sama sekali nggak Ya. terasa gitu ya. Ya. Ini pertanyaan dari PP, pada saat tracking atau high intensity training bersama, maksudnya bersama-sama beberapa orang, apakah harus tetap pakai masker? Lah iyalah. Nah. Gimana maksudnya? Hacking? Tracking mungkin nggak tahu nih, ini apakah di outdoor atau indoor di fitness nih, saya kurang tahu pertanyaannya. Mau dimanapun, kalau Anda ketemu orang lain pakai masker, ada jarak, udah. Selesai ya, 3M ya dok ya? Ya, 3M. Oke, mantap, 3M. Kemudian pertanyaannya dari Ilona Silvia, setelah kita melakukan perjalanan luar kota, tindakan apa yang sebaiknya kita ambil? Isoman 14 hari sudah cukup karena tidak ada gejala atau harus tes? Itu pertanyaannya dok. Kalau memang Anda habis dari luar kota, lalu berdiam saja di rumah manis-manis, nggak keluar, cukup isoman, nggak perlu PCR. Jadi dengan Anda minimal 10 hari manis-manis diam di rumah dan selama 10 hari tanpa gejala, aman. Kecuali agak ini ya, maksudnya harus close kontak dengan orang lain, nah itu lain cerita. Tapi kalau Anda bisa melakukan jaga itu sih nggak masalah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dok, apakah minum air hangat, kumur mulut, bilas hidung, after keluar rumah bisa membantu pencegahan dok? Kagak. Enggak. Ini, enggak ya? Ini saya udah dengar beberapa kali maksudnya. Jadi begini ya, mau kumur silakan, tetapi itu bukan membunuh virus, gitu ya. Itu membersihkan sekitar kita. Jangan berpikir bahwa dengan itu saya menangkap virus dengan ya, bukan itu ya. Itu hanya untuk membersihkan saja. That's all. Karena kalau misalnya kita sudah terpapar dan virusnya sudah tinggal di sini, mau kumur bagaimana mungkin copot itu si virusnya. Saya feedbacknya. Jadi nggak bantu sama sekali ya dok itu ya? Tidak bantu dalam pengertian dia ya, bukan ya, untuk membantu, nggak ke situ. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikut dari Pak Endro. Beredar vaksin, setiap orang harus divaksin. Jika tidak akan kena denda 5 juta. Kalau orang sudah usia lanjut di atas 60 tahun, penjelasannya ada ya? Nggak tahu itu dari mana sih, nggak ngerti itu. Yang pasti ada aturannya kan tadi 18 sampai 59. Jadi memang ada yang dikecualikan ya dok ya? Ini saya feedback tuh. Kenapa ya? Oke. Baik. Pertanyaan yang lain mungkin kita akhiri dalam waktu 1-2 pertanyaan lagi. Kenapa bisa terjadi satu orang anggota keluarga kena COVID, anggota keluarga lain tidak terkena, padahal satu rumah ini, dari Santi Gunawan? Bisa aja Pak, apalagi kalau OTG. OTG jadi, itu saya OTG 10 orang, 10 kena. Oke, jadi sangat mungkin ya dok ya, itu sangat wajar ya seperti itu ya. Oke. Malam dokter, apakah 29 hari sudah tanda sembuh dari COVID? Maksudnya sudah tidak ada gejala? Pertanyaan saya sama, kapan PCR? Bukan gejala.
pertama. Kapan Kalau PCR-nya? kita, Oke. ya jadi maksud saya anggap aja dia COVID ya. Jadi kita tutup mata dengan PCR. Mulai tanggal berapa dia timbul gejala? Lalu tanggal berapa dia hilang gejala? Kan nggak bisa bilang 29 hari kamu pasti bebas. Nah, secara teori iya, karena ini dalam waktu tadi ya, dalam waktu 10 hari itu harusnya dia sudah punya infeksi, orangnya sudah sembuh. Tapi ada yang sifatnya long COVID. Jadi saya bisa ngomong kalau dia hilang gejalanya sudah seminggu yang lalu, jadi seminggu yang lalu itu sudah tidak gejala. Tapi kalau dia baru kemarin baru hilang gejalanya, nggak bisa mesti tunggu baik, Dok. 3 hari ke depan. Ini ya harus dilihat case-nya per case, bagaimana gejala klinis yang terjadi segala macam ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Mama saya positif dari tanggal 8 Januari. Wah, lama sekali. Mama saya ada diabetes dan darah tinggi tapi nggak ada gejala. Namun hari ini tiba-tiba gulanya drop ke 100 virus corona atau pengaruh obat yang dikonsumsi. Mama saya konsumsi Fluvyl, Artomisin, dan vitamin. 8 Januari, sekarang udah Yang 4 hari pasti ya. gula darahnya drop, yang pasti gula darahnya drop bukan karena obat. Itu mungkin Bukan karena itu obat. mungkin itu mungkin minum obat gula tapi makannya rendah, jadi drop. Oke. Karena obat-obat yang disebutkan ini itu enggak bikin gula darah rendah secara signifikan kayak gitu enggak. Oke. Berhubung ngomong begini ya, saya boleh ngomong nggak? Ini berhubung nyinggung barang obat-obat ini. Bapak Ibu Silakan. tolong jangan ngobatin diri sendiri. Jadi ya Bapak Ibu tolong jangan ngobatin diri sendiri karena ketakutan kena COVID. Lalu kita mengambil obat yang tersebar dari sosmed dan itu kita anggap semua orang juga pakai hal yang sama lalu kita ikut-ikutan. Obat-obat tertentu itu side efeknya cukup bahaya. Jadi kalau kita salah minum, mungkin kita anggap 1 minggu kemudian kita anggap kita sembuh, tapi kita membuat sesuatu yang lain. Kita mungkin akan menimbun sakit ginjal, kita mungkin akan menimbun sakit lever di hari-hari ke depan. Jadi jangan mengobatin diri sendiri ya. Lalu nih, kalau kita OTG jangan takut, jangan kalut dulu kita minum obat yang setara dengan pasien yang COVID berat. Itu sama sekali salah. WHO bahkan mengeluarkan satu protap, orang OTG itu tidak perlu minum obat. Dia hanya perlu, kalau toh dia mau minum obat itu cukup dengan vitamin. Jadi memang tubuh kita, kenapa? Karena kan virus itu mati karena antibodi kan. Jadi kita perlu memfitkan tubuh kita. Nah salah satu yang cara cepat ya mau nggak mau doping dari luar vitamin. Tapi kalau mau lebih bagus lagi makanlah, makan dengan benar. Saya biasanya suruh kamu udah jangan takut kegendutan lah. Cari tuh makan telur sehari 2 juga boleh gitu, makan daging. Kita perlu protein ya untuk mendongkrak tubuh kita. Jadi bukan dengan obat menjadi dewa kita, tapi coba menggunakan dengan antibodi. Lalu yang kedua, stres itu membuat daya tahan tubuh kita drop. Jadi kalau stres, tanya Pak Bun gimana caranya supaya nggak stres. Baik, yang pasti mesti baca Alkitab dulu Dok untuk itu ya. Oke, baik. Jadi memang saya sering mendapat pertanyaan ini, mereka pasien yang sakit itu dikasih antibiotik gitu ya, dexamethasone segala macam. Kan antibiotik buat bakteri ya Dok ya, betul ya? Ada hubungan nggak dengan COVID ini Dok? Virus tidak dibunuh dengan antibiotik ya.
sama sekali salah. Tapi kalau Anda jadi ini asitromisin hari ini menjadi makanan dewa buat orang. Itu kalau di rumah sakit itu dipakai mungkin make sense karena rumah sakit ya, jadi harus menghindari resiko nosokomial infeksi bakteri dan yang lain dan sebagainya, itu make sense. Tapi Anda OTG, Anda minum asitromisin, ngapain sesuatu racun yang kita nggak perlu kita masukin ke tubuh kita gitu. Kita sih takut COVID, tapi kita masukin racun yang lain gitu. Buat apa? Baik. Jadi memang asitromisin dipakai di rumah sakit karena ada berbagai macam alasan, tetapi khususnya bagi kita yang melakukan isolasi mandiri di rumah, itu ya nggak ada hubungannya sama sekali ya dok ya, karena kita jangan ngobatin diri sendiri dah. Oke, baik. Oke dok, mungkin kita seminarnya sampai sini saja. Bisa dokter apakah bisa simpulkan dalam waktu 2-3 menit sebelum kita tutup? Silakan dokter Diana. Ya, yang pertama 3M jangan lupa. 3M. Jadi harus jaga jarak, biasakan cuci tangan, pakai masker dengan benar ya, dan pakai masker hati-hati. Yang itu apalagi di tempat umum, kita sendirian pakai masker dalam mobil hidup kelihatan nggak masalah. Lalu yang kedua, jangan terlalu khawatir dengan COVID sehingga membuat konsentrasi kita hanya untuk COVID. Yang penting Anda jaga daya tahan tubuh, peliharalah baik-baik. Kalau toh nanti kita terpapar COVID, itu risiko berat. Itu aja Pak Bun. Baik, terima kasih Dokter Diana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita terapkan 3M, itu hal sederhana, tetapi itu memang itu yang harus kita lakukan untuk pada saat pandemi COVID ini. Pada malam hari ini kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan, terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak faktor atau hal-hal yang kita bisa diskusikan dalam COVID ini. Jadi mungkin kita sudah boleh catat nomor teleponnya, kalau misalnya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan mungkin kita akan coba jawab, khususnya untuk keperluan emergency. Mungkin ada yang gereja teman-teman bisa kerjakan untuk bantu Bapak Ibu sebagai jemaat GRI, mungkin bisa komunikasi ke sana. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Dokter Diana yang sudah mau meluangkan waktunya. Jadi bagi kita kadang kita salah mengerti, baca-baca sosmed, mengambil kesimpulan yang salah, seperti itu. Jadi terima kasih untuk hal itu. Kita tutup webinar malam ini, minta dengan hormat Pendeta Edward Lee untuk tutup kita dalam doa ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang baik, yang masih terus memberikan kepada kami kebenaran, pengertian, yang boleh membebaskan kami, dan juga boleh mengajarkan kami melalui pandemi ini bagaimana kami boleh mencari Tuhan, boleh belajar bergantung pada Tuhan, dan boleh belajar menjadi manusia melihat orang di sekitar kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang semakin egois. Tuhan berkati kami, biar kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada kami, Tuhan boleh pakai, sehingga sekali lagi kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edward, terima kasih Dokter Diana, teman-teman, panitia yang lain, terima kasih. Oke, kalau demikian kita sudahi webinar pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati dan menjaga kita semua. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, izin live. Selamat malam. Selamat malam. Thank you ya. Thank you semua. Thank you. Terima kasih. Thank you semua. Ya, thank you ya. Thank you Pak Basara. Thank you Dr. Bu.